Pada Oktober nanti, Timnas Indonesia Senior akan melakoni 2 pertandingan super krusial, yaitu melawan Arab dan Irak. Dan seperti yang kita ketahui, kalau tim Garuda tidak akan diperkuat oleh Romeni, meskipun PSSI masih mengupayakan penambahan 4 pemain baru yang sebelumnya sudah pernah kita bahas. Akan tetapi dalam hal ini, kita tidak bisa menafikan kalau kita juga butuh sosok pemain yang benar-benar berlabel pemain kelas atas. Ya, meskipun sampai detik ini masih ada pihak-pihak yang tidak suka Timnas Indonesia diperkuat oleh para pemain diaspora. Namun fakta yang terjadi dengan adanya mereka, prestasi Timnas Indonesia benar-benar meningkat pesat. Yang mana secara bertahap apa yang dibangun di Timnas Senior juga berlaku di Timnas kelompok umur, karena standarnya juga ikutan telah naik. Sehingga menjadi hal yang wajar jika Indonesia banyak mendapatkan sorotan khususnya di kawasan Asia. Dan untuk urusan satu nama lain, kita sudah mendengar sosok Tes Dalinga, penyerang 24 tahun yang kini bermain untuk Bologna di Serie A. Meskipun menurut Yusa Nugraha dan PSSI, perihal garis keturunan Dalinga masih akan ditelusuri lebih dalam. Namun, sampai semuanya benar-benar jelas, gak ada salahnya kita berharap. Dan berhubung dia bermain di Italia, bukan tidak mungkin di sana akan ada peran dari Emil Audero serta Jay Ijes yang siap dalam tanda kutip menyambung lidah. Terutama soal bagaimana besarnya antusias dan kecintaan publik Indonesia ke sepak bola. Meskipun sering dianggap sebelah mata, akan tetapi pelan-pelan Indonesia mampu mengukuhkan posisinya sebagai tim yang tidak bisa disepelekan. Semua mengerti dan semua memahami target utama untuk waktu dekat ya lolos Piala Dunia. Tapi perlu dipahami, juga melawan Arab Saudi dan Irak jelas bukan perkara mudah, namun juga perkara yang harus kita taklukkan. Maka dari itu, segala upaya dilakukan untuk meningkatkan kualitas tim yang ada. Apalagi kita harus menerima kenyataan kalau Romeni cedera yang membuatnya 70-80% absen. Dan itulah kenapa PSSI sebagaimana kita tahu sudah memasukkan 4 nama baru yang diketahui adalah Mauro Giastra, Emiliano Jonathan, Laurin Ulrich, dan Adrian Wibowo. Yang keempat-empatnya adalah tipe pemain dengan naluri menyerang. Akan tetapi kita juga harus paham kalau dari sisi pengalaman mereka jelas masih sangat betah di level internasional. Apalagi di round 4 nanti, tekanan dan ekspektasi besar akan tersemat dalam diri mereka. Plus mereka belum tahu juga nih gimana atmosfer sepak bola Asia khususnya saat melawan tim dari Timur Tengah. Dan takutnya karena mereka ini mudah sekali diprovokasi, kaget dan emosi. Dan itulah kenapa meskipun nantinya sudah bisa diperkuat 4 pemain baru, PSSI sepertinya masih akan coba untuk mencari striker baru yang bahkan boleh dibilang levelnya di atas Ole. Dan satu nama merujuk pada Tes Dalinga, penyerang 24 tahun bertinggi 190 cm yang kini bermain untuk Bologna di Serie A. Sebenarnya pemain ini sudah sempat masuk radar juga pada masa awal proyek naturalisasi pemain keturunan Timnas Indonesia era Sintayong. Dan nama Dalinga sendiri adalah salah satu nama dari marga di Tanjung Priuk di masa 1950-an. Meskipun begitu, dalam hal ini PSSI masih berhati-hati dan terus untuk menelusuri lebih jauh tentang garis keturunannya. Jadi, saya tidak mau berkomentar tentang rumor Tes Dalinga. Kami di PSSI hanya menjaga saja, jadi saya belum dapat suratnya karena dalam naturalisasi ini harus hati-hati. Kami tidak mau menghalalkan segala cara, ujar Erick Thohir dikutip di Bola Sport.